Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah di Swedia. Perkenalkan, nama saya Virgoan B. Putra. Bersama teman-teman saya, kami akan mengajak Anda menjelajahi bagaimana Swedia menjadi salah satu negara terdepan dalam hal keberlanjutan lingkungan. Bayangkan sebuah negara yang berhasil mengubah sampah menjadi sumber daya berharga. Sebuah negara di mana kurang dari 1% sampah berakhir di tempat pembuangan air. Inilah Swedia, negara Skandinavia yang telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang begitu efisien sehingga mereka bahkan harus mengimpor sampah dari negara lain untuk mendukung fasilitas daur ulang mereka. Swedia telah lama dikenal sebagai pelopor dalam masalah lingkungan. Sejak tahun 1960-an, negara ini telah mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi polusi dan degradasi lingkungan. Komitmen ini telah menghasilkan kebijakan-kebijakan inovatif dan sistem pengelolaan sampah yang menjadi contoh bagi dunia. Dalam video ini, kami akan membahas kebijakan lingkungan Swedia yang komprehensif, sistem pengelolaan sampah yang inovatif, teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah, dan dampak positif dari upaya-upaya ini. Kami juga akan melihat bagaimana Swedia melibatkan masyarakatnya dalam upaya pelestarian lingkungan dan bagaimana budaya keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di negara ini. Mari kita mulai perjalanan kita ke Swedia yang hijau dan bersih dan melihat apa yang bisa kita pelajari dari negara yang telah berhasil mengubah pandangan tentang sampah dari masalah menjadi sumber daya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan bagaimana Swedia mengelola lingkungannya. Lalu pada bagian saya ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rivaldi Salasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan lingkungan di Swedia. Swedia telah lama dikenal sebagai pemimpin global dalam kebijakan lingkungan sejak tahun 1967. Negara ini telah memiliki Badan Perlindungan Lingkungan jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global. Salah satu kebijakan kunci Swedia adalah tujuan nol emisi, di mana mereka berkomitmen untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2045. Ini adalah target yang sangat ambisius. Namun Swedia telah membuat kemajuan besar. Sejak 1990, mereka telah mengurangi emisi sebesar 27% sambil tetap mengalami pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan. Lalu Swedia juga menerapkan pajak karbon tertinggi di dunia, sekitar 114 euro per ton CO2. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan individu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Hasilnya lebih dari 50% energi Swedia kini berasal dari sumber terbarukan. Mereka memanfaatkan energi angin, surya, dan terutama biomasa untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, Swedia menerapkan prinsip pencemar membayar, di mana perusahaan yang mencemari lingkungan harus menanggung biaya pembersihan dan kompensasi. Mereka juga memiliki kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas produk mereka sepanjang siklus hidupnya, termasuk saat produk menjadi sampah. Yang menarik, Swedia juga menerapkan kebijakan Green Tax Shift, yaitu di mana pajak pada aktivitas yang merusak lingkungan dinaikkan, sementara pajak pada pendapatan dan tenaga kerja diturunkan. Sebuah sistem ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk perilaku ramah lingkungan. Sekian poin dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Rivaldi yang telah menjelaskan materi di atas tersebut. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Andri Rizky Pratama, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan sampah di Swedia yang terkenal dengan keefisiennya. Di Swedia pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki beberapa tempat sampah untuk memilah sampah mereka.
yaitu sampah organik untuk sisa makanan dan sampah taman, kertas untuk koran dan majalah, plastik untuk kemasan plastik, logam untuk kaleng, kaca yang dapat dipisahkan antara berwarna dan tidak, serta sampah elektronik untuk barang elektronik, dan juga untuk sampah residu yang dimana tidak masuk dalam kategori lain. Sistem pemilahan ini bukan hanya formalitas, masyarakat Swedia juga telah diedukasi dengan baik tentang pemilahan sampah dan berpartisipasi aktif dalam proses ini. Sekolah-sekolah pun di Swedia bahkan mengajarkan anak-anak siswa-siswinya untuk cara daur ulang dan juga pengelolaan sampah pada saat mereka di usia dini. Di negara Swedia pun memiliki sistem deposit refund untuk botol dan kaleng minuman. Konsumen membayar deposit kecil saat membeli minuman dan mendapatkan kembali saat mengembalikan kemasan ke mesin pengumpulan otomatis di supermarket. Sistem ini sangat efektif dan mendorong daur ulang dengan tingkat pengembalian botol dan kaleng dapat mencapai sekitar 85 hingga 90%. Untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang, Swedia menggunakan sistem waste to energy, yang dimana sampah-sampah itu dibakar dalam insinerator canggih yang mengubahnya menjadi sebuah energi untuk listrik di kota dan juga untuk pemanasan. Proses ini juga sangat efisien dan ramah lingkungan dengan emisi yang sangat rendah berkat teknologi pembersihan gas yang canggih. Pada hasilnya sangat mengesankan 99% sampah rumah tangga di Swedia itu didaur ulang untuk diubah menjadi sebuah energi dengan hanya kurang dari 1% sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Bahkan sistem ini begitu efisien sehingga Swedia mengimpor sampah dari negara tetangga untuk memenuhi kapasitas fasilitas pengolahan sampah mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya saya akan berikan pada saudara saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Andi, saya Yoel, dan saya akan membahas inovasi dan teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah di Swedia. Swedia terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah mereka. Salah satu teknologi terbaru adalah optical sorting yang menggunakan kamera dan sensor canggih untuk memilah sampah secara otomatis. Sampah dilewatkan di atas conveyor belt dan sensor mengidentifikasi jenis material berdasarkan bentuk, warna, dan komposisi. Jet udara kemudian memisahkan sampah ke kontainer yang sesuai. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilahan sampah. Di beberapa kota di Swedia, Anda tidak akan melihat tempat sampah di jalan karena mereka menggunakan sistem underground waste collection. Warga memasukkan sampah ke lubang di trotoar yang terhubung ke kontainer besar di bawah tanah. Truk sampah kemudian mengosongkan kontainer ini menggunakan crane, mengurangi kebisingan dan bau. Sistem ini tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi juga mengurangi frekuensi pengumpulan sampah. Swedia juga menggunakan smart bins, tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor yang memberitahu petugas ketika sudah penuh. Beberapa bahkan memiliki kompaktor tenaga surya yang memadatkan sampah sehingga dapat menampung lebih banyak sampah dan mengurangi frekuensi pengumpulan. Inovasi lainnya termasuk teknologi yang mengubah sampah organik menjadi biogas, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk bus kota dan truk sampah. Di Stockholm, hampir semua bus kota kini menggunakan bahan bakar dari sampah organik. Swedia juga menerapkan konsep upcycling di mana sampah diubah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Misalnya, botol plastik didaur ulang menjadi pakaian berkualitas tinggi atau sampah kayu menjadi furniture designer. Ini bukan hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan industri kreatif baru. Semua inovasi ini didukung oleh investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Universitas-universitas di Swedia bekerja sama dengan industri untuk terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih Yoel atas informasi yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Shanal Nataya dan saya akan membahas dampak dari kebijakan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah di Swedia, serta memberikan kesimpulan. Upaya Swedia dalam pengelolaan lingkungan dan sampah telah memberikan dampak positif yang signifikan.
Sejak tahun 1990, Swedia telah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 27% sambil tetap mengalami pertumbuhan ekonomi. Kualitas udara dan air juga meningkat berkat teknologi canggih dalam pembakaran sampah dan pengelolaan sampah yang baik. Sektor lingkungan di Swedia mempekerjakan lebih dari 70.000 orang, menunjukkan bahwa keberlanjutan juga bisa menguntungkan secara ekonomi. Sistem pengelolaan sampah yang melibatkan warga telah meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Swedia. Yang tak kalah pentingnya, Swedia telah menjadi contoh bagi negara lain dalam pengelolaan lingkungan dan sampah. Sebagai kesimpulan, Swedia membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, teknologi inovatif, dan partisipasi masyarakat, kita dapat mengubah tantangan pengelolaan sampah menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Meskipun setiap negara memiliki tantangan ini, kita semua dapat belajar dari pendekatan Swedia. Mari kita mulai dengan langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung kebijakan lingkungan yang progresif. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita jika dilakukan bersama-sama dapat membuat perbedaan besar bagi planet kita. Bumi adalah rumah kita bersama, dan seperti yang ditentukan Swedia, kita memiliki kemampuan dan teknologi untuk menjaganya agar tetap bersih dan berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton.